Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Khalfan Zubair, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan simulasi presentasi kepada murid-murid pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang kontribusi umat Islam dalam melobi dunia internasional dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, murid-muridku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, bersilaturahmi bersama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Semoga pada hari ini kita mendapatkan keberkahan apa yang kita pelajari selama ini. Ya, murid-muridku, sebelumnya saya tanya apakah hari ini tidak ada yang masuk. Ya, alhamdulillah semuanya masuk semuanya. Saya doakan murid-murid semua, saya pribadi sehat selalu, agar selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pelajaran dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar mendapatkan keberkahan ketika kita thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-temanku, sedikit cerita. Pada tanggal 17 Agustus tepat tahun 1945, sebuah negara di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu negara Republik Indonesia ini, melaksanakan acara proklamasi atau acara merayakan kemerdekaan suatu negara. Negara itu bisa diakui sebagai negara yang merdeka apabila mempunyai syarat dua, yaitu de jure dan de facto. Nah, kalau de jure itu apa murid-murid? Oh iya, de jure itu pengakuan dari PBB. Nah, kalau untuk de facto itu pengakuan dari negara-negara lain tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau misalnya negara-negara lain tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, berarti Indonesia belum diakui secara de facto. Jadi syaratnya harus de jure, itu diakui oleh PBB, dan de facto itu diakui oleh negara-negara lainnya. Nah, di sini langsung kita masuk ke tema. Umat Islam itu sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Dulu banyak ulama yang berjuang penuh darah, berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Contohnya Kiai Haji Agus Salim, Subandrio. Itu adalah tokoh-tokoh nasional yang beragama Islam serta ulama-ulama
yang memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu ada ulama-ulama seperti pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu berjuang bersama gimana agar dapat mengusir penjajah. Agar gimana pada waktu itu penjajahan Belanda tidak membodohi rakyat Indonesia. Salah satunya pendiri NU mendirikan pondok pesantren di pelosok-pelosok desa, dan Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit yang berbasis Islam di kota-kota. Jadi dua organisasi ini udah dari dulu itu berjuang bersama untuk memerdekakan negara Indonesia. Ya, pengakuan kemerdekaan Indonesia itu membuat posisi Indonesia itu setara dengan negara-negara lain. Bayangkan kalau para ulama Kiai Haji Agus Salim itu tidak memperjuangkan, tidak melobi negara-negara internasional untuk mengakui kemerdekaan. Bagaimana? Kita telah menderita sebelumnya 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Betapa berjuangnya dulu, betapa susahnya dulu dalam mempertahankan diri, mempertahankan negara Indonesia. Kita harus patut bersyukur murid-murid, karena kita negara kita sudah merdeka. Kita harus meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan, yaitu dengan kita tolabul ilmi yang sungguh-sungguh agar kita jadi orang yang hebat, agar kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Saya sebelumnya tanya, yang dijuluki Bapak Proklamator itu siapa? Ya benar, itu Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Ya, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali itu negara mana? Saya tanya. Oh iya benar, negara Mesir. Dan karena negara Mesir ini mengakui kemerdekaan di Indonesia, negara-negara Islam lainnya itu juga mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti Lebanon, Suriah, Australia. Itu mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Mesir itu di dalam buku sejarah tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan yang sekarang dilupakan oleh sejarah yaitu Palestina juga ikut andil dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, tadi para ulama berjuang, contohnya Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, dan Sultan Syahrir, tadi membuat negara-negara Islam itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di Mesir itu ada organisasi Ikhwanul Muslimin. Itu pendirinya adalah Hasan al-Banna. Nah, Hasan al-Banna ini, Ikhwanul Muslimin ini sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, Ikhwanul Muslimin ini kerap mengerahkan demonstrasi menghalau kapal-kapal Belanda melewati Terowongan Suez, terutama saat Indonesia dalam melawan revolusi fisik, melawan kembalinya Belanda. Nah, selain itu
mereka juga membentuk panitia-panitia perkumpulan kemerdekaan di negara Timur Tengah. Bayangkan. Nah, setelah para negara Islam itu mengakui kemerdekaan Indonesia, barulah kita resmi negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 negara kita dinyatakan merdeka. Nah, karena adanya dukungan kuat dari Mesir dan negara-negara Islam lainnya. Nah, oleh sebab itu umat Islam itu sangat berkontribusi. Ya tadi para ulama-ulama seperti Kiai Haji Agus Salim ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini jangan sampai dilupakan oleh sejarah. Kontribusi umat Islam itu sangat besar. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran SKI ini, sebelumnya saya tanya. Tadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu negara mana? Iya betul, negara Mesir. Betul. Nah, saya tanya lagi, ulama-ulama yang tadi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia siapa saja? Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, ya betul. Nah, oleh sebab itu dalam kita menghargai perjuangan para ulama-ulama kita harus memperdalami ilmu agama secara sungguh-sungguh, tolabul ilmi, mempelajari ilmu apa aja yang bisa kita pelajari dimanapun dan di kapanpun kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita dapat meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Islam nasional atau ulama-ulama Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kita tidak melupakan sejarah kontribusi umat Islam dalam melobi negara-negara internasional dalam memerdekakan Indonesia. Ya, cukup sekian dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.